وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. يا هذا الميكروفون ركبته؟ نعم أستاذ. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah Allah mempertemukan kita kembali untuk mengaji, untuk membahas tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan keimanan. Hari ini kita akan berbincang tentang cinta kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita masuk ke bab 31 dari kitab Tauhid tentang cinta kepada Allah. Kenapa kita perlu berbicara tentang masalah ini? Karena ternyata ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah, tapi cintanya untuk selain Allah. Ada sebagian manusia yang hanya memahami bahwa tauhid yang merupakan kunci surga, mereka memahaminya bahwasanya cukup dengan bersyahadat belaka tanpa harus ada cinta di dalam. Para ulama menjelaskan bahwa penggerak hati menuju kepada Allah itu 3. Jadi yang menggerakkan hati kita sehingga kita mau datang kepada Allah, mau melaksanakan perintahnya, mau taat kepadanya, itu 3. Yang pertama, cinta. Yang kedua, rasa takut. Yang ketiga, pengharapan. Dan yang terkuat adalah cinta. Di sini seorang akan sampai tingkatan ihsan tatkala dia beribadah kepada Allah, seakan-akan dia melihat Allah. Ta'budallah ka'annaka tarah. Dan itu sebenarnya inti dari tauhid sendiri. Kenapa? Karena kalau bicara tentang cinta, berbeda dengan takut. Rasa takut itu akan hilang. Kapan? Kelak di akhirat. Rasa takut itu sejatinya untuk menghalangi seorang melakukan, melanggar apa-apa yang Allah larang. Baik. Berkaitan dengan cinta kepada Allah ini, mungkin bisa dibaca. Fadhali. Kalau kiranya suaranya di situ kurang jelas, biar anak yang bacain. Nah, baik, anak akan bacakan tentang cinta kepada Allah di bab 31 sini, tentang firman Allah Azza wa Jalla, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ini surah Al-Baqarah ayat 165. Allah mengatakan, dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Dia menyekutukan Allah dengan selain. Yuhibbunahum ka hubbillah.
mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mencintai Allah. Apa maknanya? Mereka mencintai seperti mencintai Allah. Para ulama menjelaskan tentang dua makna dari hal ini. Yang pertama, mereka mencintai Allah seperti orang-orang beriman mencintai Allah. Cuma mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut. Makna yang kedua, mereka mencintai tandingan-tandingannya seperti mereka mencintai Allah. Dan ini yang disebut dengan cinta yang merupakan ibadah yang tidak boleh diberikan kecuali hanya kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman cintanya kepada Allah jauh lebih cinta daripada cintaan orang-orang musyrik. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala, tadi kita sudah sampaikan bahwasanya ruhnya tauhid, ruhnya pengabdian seorang hamba kepada Allah adalah cinta. Cinta yang membuat segala sesuatu jadi indah. Cinta yang mendorong kita untuk berbuat apa saja yang Allah kehendaki. Dan cinta ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, cinta yang merupakan ibadah. Apa yang dimaksud dengan cinta ibadah? Jadi yang pertama cinta ibadah, yang kedua cinta biasa, bukan ibadah. Adapun cinta yang ibadah adalah ketundukan dan pengagungan di dalam hati seorang hamba yang mendorong dia untuk mengagungkan yang dia cinta. Dan cinta ini yang mendorong dia untuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini cinta yang khusus hanya milik Allah. Barang siapa yang mencintai bersama Allah cinta ibadah, dia mencintai sesuatu selain Allah dengan cinta yang merupakan ibadah, maka dia musyrik dengan syirik yang besar. Karena ini cinta khusus hanya milik Allah. Cinta yang penuh pengagungan, yang kita jadi mau berbuat apa saja, melaksanakan perintahnya, menjauhi larangan. Bagian yang kedua yaitu cinta yang bukan ibadah. Cinta yang bukan ibadah ini macam-macam. Yang pertama, cinta untuk Allah dan cinta demi Allah. Cinta untuk Allah dan cinta demi Allah. Ini adalah cinta yang faktor pendorongnya adalah karena cinta Allah. Allah mencintai orang-orang yang saleh. Allah mencintai para nabi. Allah mencintai hamba-hambanya yang syahid. Hamba-hambanya yang mendekatkan diri kepada Allah. Maka kita pun cinta mereka karena Allah. Ini kalau bicara cinta kepada perorangan. Kenapa engkau cinta kepada fulan? Wallahi fulan orang yang taat, orang yang penyabar, orang yang baik, dan Allah cinta kepada orang yang sabar, maka aku cinta sama dia. Ini kalau orang. Kalau perbuatan, ya kita cinta kepada sholat, cinta kepada zakat, ke amal-amal kebajikan, itu bicara amalan. Kalau cinta kepada zaman, mungkinkah kita cinta kepada waktu tertentu? Iya. Ini cinta untuk Allah. Ini yang bukan ibadah yang tadi kita sebutkan, yang kita memang diperintahkan untuk mencintai. Kita cinta dengan bulan Ramadan. Kita cinta dengan 10 hari Dzulhijjah. Kita cinta dengan bulan Muharram. Kita cinta dengan hari Senin dan Kamis. Karena waktu-waktu itu memang waktu-waktu mulia. Ini cinta untuk Allah. Dan yang keempat adalah kalau bicara cinta kepada tempat, lokasi. Bolehkah kita cinta kepada lokasi? Nah. Tapi tetap cintanya untuk Allah. Seperti cinta kepada masjid, Baitullah. Kita cinta dengan Ka'bah.
kita cinta dengan gunung Uhud. Ustaz, cinta gunung Uhud, nah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Hada Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbun." Ini Uhud, di gunung yang mencintai kita dan kita cinta kepada gunung tersebut. Dan macam yang pertama ini sebenarnya ikut cinta ibadah, ikut, tapi dia bukan ibadah sendiri, melainkan kalau di situ kita mencintainya karena Allah. Yang kedua, cinta karena sayang. Seperti kecintaan orang tua kepada anak. Siapa yang gak cinta sama anak? Siapa yang tidak sayang dengan putra? Kita cinta kepada orang-orang yang lemah, sayang, artinya kesian sama mereka. Dan kita bisa lihat orang tua bagaimana kecintaannya kepada anaknya kadang-kadang beda-beda. Karena fulan membutuhkan perawatan khusus. Model yang ketiga, cinta mengagungkan tapi bukan ibadah. Pengagungan yang bukan untuk ibadah. Seperti kita cinta kepada orang tua kita. Murid cinta sama gurunya, mengagungkan dia, nah, tapi bukan sebagai bentuk peribadatan dia. Sehingga dia mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, dia berbuat segala sesuatu untuknya, walaupun bertentangan dengan perintah Allah. Enggak. Yang keempat, cinta yang natural. Seperti kita cinta sama makanan. Aku suka banget sama gorengan umpamanya. Ada yang suka sama mie. Ada yang suka dengan pakaian, suka dengan kendaraan, rumahnya. Ini cinta yang natural. Dan tentunya di antara bentuk cinta yang empat ini, yang paling mulia adalah yang pertama, yaitu cinta karena Allah dan untuk Allah. Adapun cinta yang lainnya, cinta yang mubah, kecuali di situ menuntut seorang hamba melakukannya karena Allah. Seperti anak cinta sama bapaknya, itu natural. Tapi kalau dia mencintai bapaknya, kemudian dia menjadikan cintanya kepada orang tuanya ini untuk mendekatkan diri kepada Allah agar dia bisa berbakti sama orang tuanya, maka menjadi ibadah. Kemudian orang tua cinta sama anaknya, bapak nih. Cinta itu natural sebenarnya. Tapi kalau bersambung dengan cinta ini sesuatu yang mendorong ayahnya untuk memperbaiki anak, untuk mendidik anak, untuk mengajarkan kepada anaknya hal-hal yang bermanfaat buat dia, memerintahkan sholat kepada dia, maka di sini jadi ibadah cinta tersebut. Baik, barakallahu fikum. Kembali kepada ayat ini. Allah mengatakan, wa minan nas. Ada sebagian manusia, sebagian orang yang menjadikan tandingan-tandingan Allah itu sesembahan. Dia sembah. Mencintainya seperti mencintai Allah. Tadi kita bicarakan cinta kepada Allah yang menuntut orang mengagungkan sehingga dia tunduk melaksanakan perintah dan menjauhinya. Ingat, ini cinta khusus untuk milik Allah yang kita harus berikan kepada Allah. Baik, kemudian di ayat yang kedua, Syekh menyebutkan ayat ke-24 dari surah Taubah. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha. Siap, koneksi internetnya. Nah,
Baik. Tafadhali. Kalau koneksi internetnya kurang bagus, tunggu bentar, kita tunggu teman-teman yang di Aqsa. Koneksi internetnya bagus. Yang ini jalan semua. Ini jalan yang di sana. Yang ini, yang YouTube. YouTube belum ada connect ini sih. Nambah sih follow-nya sih. Enggak, karena kan ada merah apa? Bad connection, nggak ada. Nggak ada. Dia Nggak ada. pakai internet, bukan wifi dia. Pakai Internet. HP internetnya. Siap, kita tunggu. Ini oke. Ustaz, baju sih kurang rapi. Bismillah. Ya, nggak bisa rapi. Oke, nya harus. Ayo. Ini. Baik, ahlan wa sahlan. Udah balik lagi nih. Oh, mau ke itu. Kita lanjutkan. Udah bagus koneksi. Suaranya kayak apa Ustaz suaranya? Ustaz Suara Anda jadi hilang. itu hilang timbul. Tunggu. Barusan timbul Ustaz. Tapi Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana suaranya? Ini kayaknya nggak ada yang di. udah. Tunggu bentar. Ini internal. Sudah. Sudah. Alhamdulillah. Bismillah. Udah. Alhamdulillah Ustaz. Udah. Hilang lagi. Oh. Subhanallah. Terus Ustaz. Bismillah. Kayaknya di sananya. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran Ustaz. Gimana? Kedengeran Ustaz. Alhamdulillah sudah Ustaz. Udah kedengeran? Sudah Ustaz. Baik, siap, kita mulai, kita lanjutkan. Saya kembali ke surat Taubat ayat 24 ya. Ketika Allah berbincang di surat Taubat ayat 24 ini, Allah mengatakan, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih." Allah menyuruh nabinya untuk berkata kepada
kepada kaumnya, kepada umatnya, kepada kita juga tentu. Katakan jika bapak-bapak kalian, abna'ukum, anak-anak kalian, kita bicara cinta, tadi kita udah jelaskan ada dua macam cinta. Cinta ibadah dan cinta bukan ibadah. Terkadang cinta yang natural ini jadi ibadah karena melebihi cinta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Dan itu yang terjadi dengan sebagian orang yang menjadikan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin mereka ditaatin, dipatuhin perintahnya dengan penuh cinta. Bahkan sebagian di antara mereka siap mengorbankan dirinya. Allah katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, pasangan hidup kalian, kemudian suku kalian, keluarga kalian, kelompok kalian, wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta yang kalian kumpulkan, wa tijarah, subhanallah, siapa yang tidak suka dengan harta yang dia kumpulkan, wa tijarah takhshawna kasadaha, dan perusahaan, perdagangan, perniagaan yang dia takut bangkrut, wa masakin tardawna, dan rumah-rumah yang diridhoinya, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih. Maka kalian tinggal nanti kalian sampai Allah mendatangkan, subhanallah, urusan Allah, azab Allah akan turun kepada kalian. Jadi ketika Allah menyuruh nanti, Allah nyuruh kita menunggu nih, tapi menunggu sebagai ancaman. Allah akan menghancurkan orang-orang yang mencintai 8 hal tadi. 8. Daripada cintanya kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalan Allah. Allah menyebutkan, ayat-ayat ini menjelaskan bahwa kecintaan mereka, walaupun bukan cinta ibadah, atau cinta yang natural sebenarnya, kepada atasannya, kepada anaknya, kepada rumahnya. Orang mencintai rumahnya enggak, bukan dia beribadah ke rumahnya, mengagungkan rumahnya, enggak. Tapi kalau cinta kepada hal-hal yang tadi disebutkan itu melebihi cinta kepada Allah, maka hal itu menyebabkan turunnya hukuman dari Allah. Dari sini kita tahu, apabila seorang melalaikan perintah Allah karena ngurusin orang tua, karena ngurusin anaknya, karena ngurusin hartanya, maka dia mencintai hal-hal tersebut lebih daripada kecintaan kepada Allah. Sesungguhnya yang tahu dengan isi hati itu Allah. Apa yang terbetik di hati kita, bagaimana model cinta kita, itu Allah. Akan tetapi raga menjadi saksi atas apa yang di dalam hati. Diriwayatkan dari Hasan Basri bahwa dia berkata, ma asarra ahadun sariratan, tidaklah seorang merahasiakan sesuatu di hatinya, illa adharaha Allah Ta'ala ala safahati wajhi wa falatati lisan. Tidaklah seorang menyembunyikan sesuatu, melainkan Allah akan menampakkannya di mana? Di lembaran wajahnya, di raut wajahnya, dan di petikan-petikan ucapan lisan. Karena raga itu adalah cerminan hati. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW kemudian di sini disebutkan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi
min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anak, daripada ayahnya, daripada seluruh umat manusia. Nabi mengatakan la yu'min, tidak beriman. Penafian iman di sini menafikan kesempurnaan iman seseorang. Karena orang yang sempurna keimanannya tentunya tidak akan melakukan hal ini. Dia akan menjadikan Nabi lebih dia cinta. Maka Nabi mengatakan tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan hadis ini, ketahuilah bahwa kita mencintai Rasulullah SAW dikarenakan beberapa hal. Kita tuh di dunia ini mencintai seseorang karena ada sesuatu di diri dia yang menyebabkan kita tertarik lalu mencintai. Cinta suami pada istri, istri pada suaminya. Karena cinta itu kadangkala berubah menjadi kebencian. Disebabkan perkara-perkara yang membuatnya cinta hilang. Seorang suami yang cinta istrinya karena istrinya cantik. Kira-kira apabila kecantikan itu pergi, apakah cinta itu masih bersemi? Mungkin cinta itu pun ikut pergi. Tapi kalau cinta itu karena cantik, karena baik, apabila satu pergi, masih ada faktor yang membuat dia mencintai. Lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Nabi SAW? Cinta kita tidak boleh berubah. Berbeda dengan cinta kepada seorang yang kita cintai karena kebaikannya, yang kalau kebaikannya hilang selesai. Tapi cinta kepada Nabi SAW, pertama karena dia adalah utusan Allah. Kalau engkau mencintai Allah, maka utusan yang Allah kirim harus engkau cintai lebih dari segala sesuatu. Dari semua makhluk. Kenapa? Ini utusan Allah nih. Allah yang ngutus dia. Yang kedua, karena Nabi SAW telah menyampaikan risalah Allah dengan yang kita tahu risalah itu membuka jalan bagi kita untuk mengenal Allah. Yang ketiga, kita mencintai Rasulullah SAW karena Allah telah memberikan akhlak yang mulia kepada beliau. Perbuatan-perbuatan beliau indah. Hal ini tentu menuntut kita untuk faham dan belajar tentang Nabi SAW. Pagi tadi Ana mengajar di kampus Putri tentang Sirah Nabawiyah. Di antara tujuan kita belajar perjalanan hidup Nabi SAW agar kita mengenal beliau lebih dekat, agar kita faham siapa sebenarnya Rasulullah SAW. Kita mempelajari akhlak-akhlak beliau, amalan-amalan beliau, dan ini mendorong kita untuk mencintainya. Dan itu sebab kita mencintai Nabi SAW. Kita kalau ada sohib, ada teman yang akhlaknya mulia, amalannya indah, cinta nggak kita sama dia? Tentu kita akan cinta sama dia. Bagaimana kalau ini seorang hamba yang kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau berada di puncak akhlak yang mulia. Yang keempat, kita mencintai Nabi SAW karena beliau menjadi penyebab kita dapat hidayah. Lewat beliau kita jadi faham, mengerti, berilmu kita lewat Nabi SAW. Tapi yang kelima, kenapa kita mencintai Nabi SAW? Karena Nabi sudah bersabar dalam menyampaikan agama ini. Beliau berjuang dan berkorban. Demi apa? Demi kita.
demi menyampaikan agama ini. Allah sebutkan tentang nabinya, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Beliau lakukan apa saja demi hidayah ini nyampe. Dan baiknya beliau sama kita, subhanallah. Beliau tidak ingin menyusahkan kita. Apabila ada perintah-perintah Allah yang berat, beliau mohon sama Allah supaya dimudahkan. Kadang-kala beliau meninggalkan amalan-amalan karena takut diwajibkan kita semua. Artinya beliau sayang sama kita. Yang keenam, kita cinta sama Nabi SAW karena beliau telah mengeluarkan hartanya, mempersiapkan jiwanya untuk menegakkan agama Allah. Dan ini berkaitan dengan cinta kepada Nabi SAW. Kalau ada orang yang belum bisa mencintai Nabi, maka tugas dia banyak menyebut Nabi SAW, yakni dengan bersolat kepada Nabi SAW. Coba duduk sehari, duduk, khususkan waktu untuk bersolat. Lama-kelamaan cinta itu akan tumbuh. Karena sejatinya sesuatu yang sering disebut akan terpatri di dalam hati dan akan terukir di dalam kalbu, yang menyebabkan kita akan terus mencintai. Yang kedua, ya belajar gimana kita akan mencintai sesuatu yang kita tidak kenal. Dan dari dulu kita tahu tuh, tak kenal maka tak sayang. Dan kalau antum sudah kenal, udah sayang sama Nabi SAW, ana yakin antum akan melakukan sunnah Nabi tanpa banyak tanya. Kita akan melaksanakan perintah Nabi tanpa berpikir panjang. Yang menyebabkan kita banyak berpikir kadang-kala terhadap perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul, karena kita belum cinta. Tapi kalau udah cinta, habis sudah jemaah. Kita akan siap melakukan apa saja karena cinta. Jadi penggerak utama kolbu adalah cinta. Baik, kemudian disebutkan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Dari Anas bin Malik, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Salathun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman." Kata Nabi SAW, ada 3 hal, 3 perkara. Barang siapa terdapat dalam dirinya ketiga perkara ini, wajada bihinna halawatul iman, dia pasti merasakan manisnya iman. Iman ini ada rasanya. Siapa yang bisa merasakan manisnya iman? Yang memiliki 3 perkara. Kalau kita menjadi muslim, dan tidak sedikit di Indonesia, Masya Allah, jutaan, 200 juta muslim. Berapa di antara mereka yang merasakan manisnya keimanan? Wallahu a'lam. Tapi tidak sedikit di antara umat Islam yang merasa berat dengan ajaran Islam, yang merasa terganggu dengan aturan-aturan Islam, bahkan menentangnya, memperolok-olok orang yang mengamalkan perintah Allah. Ada apa dengan dia? Dia belum merasakan cinta. Makanya di sini 3 hal perlu dicari kalau kita ingin dapat cinta. Yang pertama, kata Nabi SAW, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahum. Yaitu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada yang lain. Allah dan Rasul. Kita bicara cinta yang normal, yang natural, udah dibahas. Kita cinta sama orang tua kita. Kita harus menjadikan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya lebih dari segala-galanya. Sehingga kalau ada yang bikin aturan bertentangan, bertabrakan dengan perintah Allah dan Rasulnya, kita nggak peduli. Yang kita ikut adalah aturan Allah. Aturannya nggak boleh pakai jilbab umpamanya. Kerja nggak boleh pakai jilbab. Terus gimana Ustaz? Ana butuh sama kerjaan ini.
Yang kasih rizki siapa? Allah. Kalau meninggalkan pekerjaan itu, siapa yang menjamin hidupnya? Allah. Terus, masih mau ditinggalkan perintah Allah. Kerja di perusahaan, nggak boleh sholat tepat waktu. Sholatnya selalu keluar waktu. Mempertahankan, subhanallah. Mana Allah dan Rasul? Engkau lebih cinta kepada mana? Jadi hendaklah menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari segala-galanya. Dan biasanya hal itu akan nampak tatkala ada pilihan. Ini yang pertama. Jadi kalau kita belum mencintai Allah dan Rasulnya seperti ini, maka nggak akan merasakan nikmatnya beriman. Yang ada aturan Allah berat. Perintah Allah sulit. Karena namanya belum cinta. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dan hendaklah dia tidak mencintai seseorang, dan hendaklah dia mencintai seseorang dan cinta dia itu karena Allah. Bicara tentang hal ini, sebagian orang mencintai sahibnya karena apa? Karena fulus. Ada istilah, ada gula, ada semut. Ketika fulusnya berlimpah ruah, Masya Allah, semut datang semuanya. Kita kumpul sama fulan karena maslahat, karena kerjaan. Kumpul sama orang-orang kaya, kumpul sama pejabat-pejabat, karena kerjaan. Dan terbukti tatkala pejabat itu pensiun, umpamanya itu udah nggak ada lagi urusan sama dia. Cinta itu cinta yang sementara. Kita tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sampai yang kedua ini ada pada kita. Yaitu mencintai orang karena Allah. Artinya, kenapa kita suka sama fulan? Fulan ini taat sama Allah. Salat subuh, Masya Allah. Tepat waktu, selalu di soft pertama. Anak kadang kala soft terakhir, masbuk lagi. Anak cinta sama fulan. Bukan malah benci sama orang-orang soleh. Sebagian di antara kita kalau melihat orang taat sama Allah, dilihat orang ini Masya Allah, suka mengajak orang kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, dengan cara yang sesuai dengan perintah Allah. Malah dibenci. Tapi fulan preman, oh anak suka sama fulan, pembela kebenaran. Mana yang seharusnya kau cintai? Maka hendaklah mencintai sesuatu karena Allah. Di negeri kita lihat banyak partai politik. Anda tidak akan berbicara politik karena Anda tidak ahli dalam politik. Tapi Anda mau menyampaikan tentang masalah cinta. Sebagian orang itu subhanallah, cintanya karena sama-sama satu partai. Dia solid, kuat. Ketika nyebrang ke partai lain, habis sudah cintanya. Sama-sama muslim, satu di partai A, B partai B. Sama-sama muslim, satu sebagai calon, satu sebagai calon. Kedua ini perang. Kedua partainya saling membenci. Saling membuli. Karena apa? Karena kecintaan mereka bukan karena Allah. Bukan untuk Allah. Muslim kalau seperti ini nggak akan merasakan manisnya beriman. Ketika engkau menjadikan seluruh umat Islam saudaramu, selama tidak melakukan perbuatan yang keluar dari Islam, mereka saudara, cinta, cintanya naik turun. Muslim yang taat, maka kita lebih cinta daripada Muslim yang berbuat maksiat. Tapi tetap kita bersaudara dalam hal seperti ini. Kita cinta kepada Allah dan cinta karena Allah membuat kita kalau melihat saudara kita melakukan dosa, kita tegur. Karena apa? Ini dosa. Tapi kalau pertemanannya karena maslahat, nggak ada urusan. Dia mau gibain orang, mau ngomongin orang, mau nyakitin orang. Yang penting maslahat tetap Anda dapat. Orang ini nggak akan merasakan manisnya iman. Kemudian yang ketiga,
Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakra ayyuqdha fil nar. Ini sudah sampai dalam nih cintanya jemaah. Tapi ini cinta yang merupakan rasa takut. Dia benci untuk kembali ke kufuran. Setelah Allah selamatkan, dia tahu kebaikan Allah sama dia. Allah kasih hidayah sama aku. Aku akan pertahankan. Dan dia benci untuk menjadi kafir sebagaimana bencinya dia untuk dimasukkan ke dalam api neraka. Siapa yang tidak benci dimasukkan ke dalam api neraka? Oh, semuanya benci. Takut dimasukkan ke sana. Apakah kita sudah sampai ke 3 perkara ini? Yang terakhir nih. Sebagian orang pagi muslim, sore kafir. Sebagian orang jual keimanannya demi pekerjaan. Na'udzubillah minzalik. Kita harus benci untuk kembali kepada kekufuran. Sebagaimana kebencian kita untuk disiksa di dalam api neraka. Dan disebutkan dalam riwayat lain, la yajidu ahadun halawatul iman hatta, seorang tidak akan merasakan manisnya iman. Jadi jamaah, kalau sekarang ini kita menjadi muslim, ana muslim 30 tahun Ustaz, ana muslim 40 tahun, ana muslim 37 tahun, ana 60 tahun muslim, tapi kok kayaknya ana tidak merasakan keindahan menjadi muslim ini. Yang ada beban aja. Karena apa? Karena tidak ada cinta di diri kita. Jamaah, kita bisa melihat ada seorang yang begitu setia kepada perusahaannya. Pagi berangkat kerja sebelum subuh, pulang isya. 20 tahun dia melakukan itu. Tanpa bosan. Kenapa? Karena dia sudah cinta. Maka kalau ada masalah di kita, kita merasa berat, kita belum cinta kepada agama kita. Terus gimana? Ya tumbuhkan cinta. Bagaimana menumbuhkan cinta? Sekali lagi harus belajar. Orang yang cinta sama matematika, belajar matematika. Ada yang cinta sama kamera, Masya Allah. Pagi, siang, malam kameranya dibuka, dibongkar, foto sana, foto sini, dibongkar lagi, pasang lagi. Kenapa? Karena cinta. Orang lain kalau melihat orang kayak gini, ya Allah, kayak orang gak waras saja. Udah benar dibongkar. Kenapa? Karena cinta. Pernah melihat orang beli sepeda, sepeda tua tuh, sepeda bajong. Sepeda bajong. 12 juta. 12 juta. Iya. Kita kalau melihat, ya Allah, kayaknya perlu dibawa ke dokternya. 12 juta dapat motor loh. Kok beli sepeda? Karena dia cinta. Nggak bisa nih. Cinta nih dibeli nggak bisa. Karena udah ada rasa cinta. Maka tumbuhkan cinta. Sehingga mau berbuat apa saja ringan. Mau sedekah, ya Allah, apalagi sedekah di sana. Nabi SAW menyebutkan wasadaqatu burhan. Sedekah itu bukti. Ketika orang ada cinta, dia keluarkan 10 juta. Dia tahu Allah yang di atas sana melihat. Dan dia melakukan ini. Tak ada yang berat buat dia. Sholat tengah malam. Kok bisa pulang tengah malam sholat? Tahu-tahu bangun. Hamparkan senjatanya. Karena ada cinta. Dan tidak merasa berat. Namun yang tidak ada cinta semuanya jadi berat. Baik. Kemudian Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ini perkataan Ibnu Abbas, man ahabba fillah wa abghaba fillah wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu walayatullah, bukan wilayah. Yang sahih walaya pakai fathah. Karena di sini di kitab ana pakai kasrah. Walaya itu artinya mahabbah, cinta. Kalau wilayah itu kekuasaan, wilayah.
Jawa Timur, wilayah mana. Itu dari bahasa Arab wilayah sebenarnya. Jadi kalau walayah itu artinya cinta. Cinta dan loyalitas disebut walayah. Disebutkan barang siapa yang mencintai seseorang karena Allah. Wa abghadha fillah, dia membenci seseorang karena Allah. Kenapa engkau nggak suka sama fulan? Kenapa? Wallahi fulan durhaka sama orang tuanya. Gimana anak mau cinta sama dia? Tapi fulan kan suka sedekah ini, tapi durhaka sama orang tuanya, anak benci sama dia. Karena Allah. Wa ada fillah, dia membenci seseorang atau memusuhi seseorang karena Allah. Wa wala fillah, dia membela seseorang karena Allah, memusuhi seseorang karena Allah. Lalu Ibnu Abbas mengatakan, fa innama tunalu walayatullah, maka sesungguhnya walayah dikatakan cinta dan pertolongan dan loyalitas itu hanya diperoleh dengan cara tadi. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Wala yajid abdun ta'mal iman. Subhanallah jemaah. Ini yang perlu kita renungkan. Ada orang yang banyak sholatnya. Kata Ibnu Abbas, seorang hamba tidak akan merasakan rasanya iman, manisnya iman, wa in kathurat salatu. Walaupun salat dia banyak. Masya Allah nih orang. Qobliyah, ba'diyah, salat malam, salat duha, siyamuhu, puasa sunnahnya banyak. Hatta yakuna kadzalik. Salat ini ibadah zahir yang kita lihat. Puasa juga. Tapi dia tidak akan merasakan manisnya iman sampai dia melakukan 4 hal yang disebutkan Ibnu Abbas. Mencintai karena Allah, membenci karena Allah, membela karena Allah, memusuhi karena Allah. Waqad sarat ammatu mu'akhatin nas ala amri dunya wa dzalika la yujdi ala ahli syai'. Subhanallah. Ini di zamannya sahabat. Beliau mengatakan persahabatan di antara manusia pada umumnya didasarkan atas kepentingan dunia. Namun hal ini tidak berguna sedikit pun buat mereka. Nah, subhanallah jemaah. Kita disuruh cinta kepada orang miskin. Kita disuruh cinta kepada orang-orang yang lemah. Cinta ini karena Allah. Allah yang nyuruh kita cinta sama mereka. Dan Nabi SAW menjelaskan kedudukan orang miskin, kedudukan orang yang lemah. Apa kata Nabi SAW? Wa innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Kalian itu dapat rezeki. Kalian dibantuin sama Allah karena kalian bantuin orang-orang yang lemah. Maka kita perlu lihat di mana kita berikan cinta ini. Cintalah karena Allah dalam urusan mencintai manusia. Kemudian Ibnu Abbas dalam menafsirkan firman Allah, wa taqatta'at bihimul asbab, dan putuslah segala hubungan antara mereka sama sekali. Apa yang dimaksud dengan asbab di sini adalah al-mahabbah, kasih sayang di antara mereka, al-mawaddah. Semua hubungan akan putus, yang dimaksud adalah cinta dan kasih sayang. Jadi nanti ketika di padang mahsyar, di akhirat nanti, Allah udah jelasin. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mereka yang saling mencintai, mereka yang saling mengasihi kelak pada hari kiamat akan putus. Cinta itu akan terputuskan. Di dunia engkau siap membela dia. Di dunia engkau siap berkorban untuknya. Di dunia engkau siap mati untuknya. Tapi di akhirat beda aja. Putus semua. Bahkan para pengikut yang mencintai pengikut-pengikutnya yang jadi follower nih. Ingat. Yang jadi follower fulana, jadi followernya fulan. Ingat nanti akan putus semuanya kecuali yang disebabkan karena Allah Jalla Jalaluhu. Kalau cintamu karena Allah, engkau akan terus bersama cintamu, tidak akan terputuskan. Dan kandungan bab ini tafsir ayat dari surah Al-Baqarah. Tadi ayat Al-Baqarah 165 sudah kita dengarkan tafsirnya. Ada orang-orang yang mencintai sesembahan-sesembahan mereka seperti mencintai Allah. Kemudian yang kedua tafsir ayat dari surah Al-Bara'ah Taubah ayat 24 berkaitan dengan 8 perkara yang kita sejatinya boleh mencintai 8 perkara itu
Kita mencintai bapak kita, anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, perdagangan kita, harta kita, rumah kita. Itu normal kita mencintai hal itu. Tapi ya nggak boleh mencintai hal-hal tersebut lebih dari mencintai Allah. Yang ketiga tentang wajib mencintai Rasulullah SAW, melebihin kecintaannya terhadap dirinya sendiri, keluarga, dan harta benda. Yang keempat, pernyataan tidak beriman bukan berarti keluar dari Islam. Ketika Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak beriman seorang di antara kalian, bukan berarti dia keluar dari Islam. Tetapi artinya ia tidak beriman dengan sempurna. Yang kelima, bahwa iman ada rasa manisnya. Ya, ada rasanya iman itu. Kadang-kala dapat diperoleh seseorang dan kadang-kala tidak. Terus yang keenam disebutkan 4 sikap yang merupakan syarat mutlak untuk memperoleh pertolongan dari Allah. Dan seorang tidak akan menemukan rasa nikmat iman kecuali dengan keempat sikap ini. Apa? Tadi, mencintai karena Allah, benci karena Allah, membela karena Allah, memusuhin karena Allah. Kita perlu nih tunjukkan. Karena ya dengan munculnya berbagai macam golongan dan kelompok-kelompok, akhirnya cinta karena maslahat. Yang ketujuh, pemahaman Ibnu Abbas terhadap realita bahwa hubungan persahabatan pada umumnya didasarkan atas kepentingan duniawi. Nah, kalau sudah hilang kepentingannya, udah. Yang kedelapan, tafsir ayat wa taqatta'at bihimul asbab. Apa maknanya? Terputuslah segala hubungan antara mereka sama sekali adalah cinta di antara mereka jadi putus. Yang kesembilan disebutkan bahwa di antara orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah dengan kecintaan yang sangat. Ya. Orang-orang musyrik ada yang mencintai Allah tapi dia mencintai selain Allah. Yang ke-10 ancaman terhadap seseorang. Yang ke-8 perkara tersebut yang tadi disebutkan, orang tua, saudara, istri, kaum, keluarga, harta, perniagaan, dan tempat yang lebih dicintai daripada agamanya. Artinya diancam kita. Antum punya kerjaannya bagus, tapi Allah nggak suka sama pekerjaan. Seharusnya ditinggalkan. Ada yang punya teman atau punya orang tua yang kafir umpamanya. Tugas kita apa? Berdakwah dan berbakti. Tapi jangan sampai kita mencintai dia lebih daripada mencintai Allah. Sehingga akhirnya kita mentaatin perintah orang tua untuk berbuat kemaksiatan, untuk ikut melakukan kesyirikan. Dan yang ke-11, mempertuhankan selain Allah dengan mencintainya sebagaimana mencintai Allah adalah syirik akbar. Artinya, ini masalah hati dan kita tahu dengan isi hati kita sendiri. Barakallahu fiik. Analisa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Fadhali. Ada pertanyaan? Apa masih ada orang di sana? Bentar, Ustaz. Sebentar, Ustaz. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mengenai yang mencintai karena Allah nanti di hari akhir? Apakah cinta yang karena Allah ini misalkan di antara cinta di antara itu akan mendatangkan syafaat juga di kiamat kelak? Penjelasannya. Baik, sebenarnya kurang dengar ya. Mungkin bisa diulang itu.
berkaitan dengan cinta di akhir. Suaranya kurang jelas. Gimana? Bisa diulangi? Anda bisa meraba, cuma Anda takut salah gitu. Suara kami terima kurang jelas juga, Ustaz. Oh, suara Anda kurang jelas. Bentar jemaah. Baik, sekarang bagaimana? Alhamdulillah. Lumayan, Ustaz. Ya, silahkan. Bismillah. Apa Ustaz, pertanyaannya apakah cinta kepada Allah itu misalkan di antara dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah itu akan mendatangkan syafaat di hari kiamat, Ustaz? Mohon penjelasan. Subhanallah, iya. Iya, ini pertanyaan yang menarik sekali jemaah ya. Karena Apa Ustaz? Suara Ustaz kecil. kecil banget. Bismillah. Gimana? Udah bisa diterima? Masih kurang dikit lagi, Ustaz. Masih kurang. Anda harus berteriak kayaknya jemaah. Tunggu bentar. Oh, bentar. Oh, ini jemaah. Ya, gimana sekarang? Alhamdulillah bagus, Ustaz. Bentar, ternyata ada yang salah cuma dari tadi. Baik, berkaitan dengan pertanyaan yang baru saja ditanyakan ya. Apakah cinta yang karena Allah itu kelak akan memberikan syafaat? Iya. Karena pada hari kiamat Allah akan Ampun Ustaz, hilang lagi suaranya. hilang lagi. Nah, Anda jadi bingung dari mana. Memang afan banget ya, kita ini lagi baru pindah tempat. Jadi ada percobaan kadang-kadang suaranya hilang. Baik, bentar, Anda coba. Ini udah internal, bismillah. Assalamualaikum. Bagaimana sekarang? Alhamdulillah Sudah bagus. Baik, berkaitan dengan apakah orang-orang yang saling mencintai karena Allah, mereka akan bisa saling memberikan syafaat? Iya. Tadi ayat yang di surat Zukhruf yang kita bacakan bahwasanya surat Asy-Syura, orang yang saling mencintai akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Dan mereka akan bisa memberikan syafaat pada hari kiamat. Seorang teman kepada temannya, teman yang satu tempat kajian, bapak sama anaknya, anak sama bapaknya. Kalau hal itu karena Allah Jalla Jalla. Tapi kalau cintanya karena maslahat, ya sudah, pada hari kiamat akan putus semuanya. Bahkan yang ada saling mencela nantinya. Allah menyebutkan, tunggu anak akan bacakan firman Allah. Allah mengatakan, "Fama lana Iya. Firman Allah di surat Asy-Syu'ara ayat 100 101. Jadi orang-orang ketika di dalam neraka mereka mengatakan fama lana min syafi'in. Kita ini nggak punya orang-orang yang memberikan syafaat. Wala sadiqin hamim. Tidak pula teman yang dekat yang memberikan syafaat. Ayat ini menyebutkan bahwa saya teman yang dekat, yang hubungan itu dibangun, dijalin karena Allah, akan memberikan syafaat. Dan memang ada orang-orang yang keluar dari api neraka karena syafaat temannya. Temannya di surga disebutkan dari riwayat Hasan Basri bahwasanya ada orang dalam surga yang dia kehilangan teman dia selama di dunia. Mungkin teman selama kajian. Ternyata orang ini dosa-dosanya banyak sehingga dia harus mampir di neraka.
Lalu orang ini minta kepada Allah SWT, ya Allah, kebahagiaanku tidak akan sempurna sampai aku berkumpul sama teman-temanku. Akhirnya dikeluarkanlah. Tatkala itu penghuni neraka bertanya, Fulan kok bisa keluar dari neraka? Apakah ada nabi yang memberikan syafaat kepada dia? Ada malaikat yang memberikan syafaat kepada dia? Lalu dikatakan enggak. Yang memberikan syafaat itu teman. Maka akhirnya mereka mengatakan, fama lana min syafi'i wala sadiqin hamim. Kita nggak punya pemberi syafaat, kita juga nggak punya sohib-sohib yang dekat. Maka teman yang dicintain karena Allah, kelak akan memberikan syafaat. Barakallahu fiik. Nah, fadhali kalau ada pertanyaan lainnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah anak sudah meninggal 5 tahun lalu, tapi sampai sekarang kami belum memberikan warisan dikarenakan ibu anak tidak mengizinkan atau tidak membolehkan. Apa yang seharusnya kami lakukan Ustaz? Setiap kali kami membahas dengan ibu masalah waris ini, ibu marah dan sampai sakit. Iya, subhanallah ya. Iya, berkaitan dengan warisan ini. Tadi dikatakan bahwasanya udah 5 tahun meninggal bapaknya, tapi masalahnya di ibu nggak mau dibagi umpamanya, atau marah kalau diajak bilang tentang warisan. Ketika bapak meninggal dunia, ini mungkin yang banyak belum difahami oleh sebagian orang. Ketika suami meninggal dunia, hartanya itu jadi milik ahli waris, bukan milik istrinya. Posisinya ibu ini adalah istri bapak. Sehingga harta itu milik bersama. Milik istri dan milik anak-anak. Mereka berhak terhadap harta itu. Apabila tidak diberikan kepada mereka, ada unsur kezaliman di sini. Tapi karena yang melakukan itu ibu kita, maka sang anak berusaha untuk berbakti sama ibunya. Datang sama ibunya. Ibu, kalau ibu memang nggak mau dibagi, ya nggak ada masalah. Maafkan ibunya. Tapi kalau masalahnya Ustaz, ini butuh Ustaz. Kadang-kala anak-anaknya ini membutuhkan harta itu. Dan itu milik mereka, ingat. Itu milik mereka, bukan milik ibu. Bagaimana cara berbicara dengan ibu? Kalau ternyata ibu tidak nerima nasihat dari anaknya, maka carilah orang yang kira-kira ibu bakal mendengarkan nasihatnya. Cari orang. Siapa? Ya mungkin saudaranya ibu, mungkin ada ustadz yang ibu suka dengar sama dia. Jadi perlu konsultasi, karena sejatinya harta itu sudah milik bersama. Tapi seorang anak berusaha untuk tetap berbakti sama ibunya. Barakallahu fiik. Mungkin seperti itu. Baik, Anda nggak dengar? Alhamdulillah, pertanyaan sudah cukup Ustaz. Alhamdulillah, karena memang kayaknya kurang dengar semuanya. Anak kurang dengar, ibu-ibu. Jadi mohon maaf, mungkin kalau kajian hari ini mungkin kurang bisa diterima, tapi mungkin bisa mengikuti dari YouTube. Kalau nggak salah bagus YouTube suaranya. Instagram juga. Facebook juga bagus ya. Tapi itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.